Materi PJOK kelas 5, Atletik pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, tentunya di pembelajaran PJOK. Pada pembelajaran ini kita akan melanjutkan belajar kita anak-anak. Sekarang kita akan belajar materi kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui lompat jauh dan lempar roket. Tapi pada pertemuan ini kita akan mempelajari dulu tentang kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Seperti biasa anak-anak, ayo kita mulai berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian juga jangan sampai ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru dengan cara mencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Baik, selanjutnya anak-anak harus tahu apa saja tujuan belajar kita pada pertemuan ini ya. Tujuan yang pertama, setelah menyimak video ini nanti diharapkan anak-anak mampu mendeskripsikan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada olahraga lompat jauh. Kemudian mempraktikkan kombinasi jalan, lari, lompat, dan mendarat dalam olahraga lompat jauh. Itu anak-anak tujuannya. Jadi pastikan kamu menyimak sampai selesai ya, agar benar-benar bisa paham dan mencapai tujuan belajar kita kali ini. Baik anak-anak, mari kita mulai anak-anak untuk mempelajari gerak atau kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat pada lompat jauh. Anak-anak ada yang sudah tahu atau sudah yang pernah mencoba lompat jauh? Coba jawab di kolom komentar. Bagus sekali. Lompat jauh merupakan salah satu nomor pada atletik ya, untuk nomor lompat. Nah, kita akan mempelajari yang pertama, kombinasi jalan dan lari. Bagaimana caranya? Anak-anak dimulai dengan posisi awal berdiri, kemudian berjalan ke depan. Seperti ini jalan ya. Nah, ketika sudah berjalan ke depan dan pandangan ke depan ya, lalu ketika sampai di kerucut di sini anak-anak ada 4 kerucut. Gerakan ini diikuti dengan berlari melewati tiang bendera atau kerucut ini secara berkelok-kelok ya. Kurang lebih seperti ini, berlari ya. Begitu anak-anak ya. Kemudian jika sudah sampai ujung, saat tiba di garis finish ini segera berbalik dan berjalan ke garis start atau garis awal tadi. Seperti yang anak-anak lihat di contoh di sini ya. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Baik, kita coba ulangi lagi ya. Jadi kombinasinya antara jalan dan lari. Di sini siap 4 kerucut, kemudian anak-anak berjalan dulu. Lalu ketika sudah sampai kerucut pertama, anak-anak segera berlari berkelok-kelok melewati kerucut ini, kemudian berbalik lakukan gerak jalan seperti biasanya kembali ke titik awal. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami untuk kombinasi jalan dan lari ini ya. Bagus sekali. Berikutnya ada kombinasi lari dan lompat. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan 3 rintangan berupa kardus ya. Kira-kira bagaimana cara bermainnya? Baik anak-anak sekalian, dimulai dengan berlari ke depan, pelan dan makin cepat. Saat mendekati balok, lakukan gerakan melompati balok ya. Lakukan kegiatan ini hingga semua balok dilompati dengan semangat dan sikap percaya diri. Kita lihat contohnya di sini, berlari pelan, lari cepat dan lompati balok di sini. Seperti itu ya. Kita ulangi lagi. Dimulai dengan berlari pelan, kemudian semakin cepat dan lompat. Seperti itu ya. Bisa ya untuk kombinasi lari dan lompat ini. Nah, berikutnya anak-anak ada kombinasi jalan, lari dan lompat. Bagaimana kira-kira di sini? Pak Guru sudah menyiapkan 1 kardus di sini atau rintangan ya. Dimulai dengan berjalan melangkah anak-anak. Lalu setelah sampai di sini melangkah, kemudian anak sekalian berlari dengan cepat. Saat mendekati rintangan, lakukan tolakan 1 kaki dan ikuti gerakan melompat dengan sikap jongkok.
lari, kemudian lompat. Hop. Saat mendarat, tumpuan kedua kaki secara bersamaan ya. Itu anak-anak untuk kombinasi jalan, lari dan lompat. Kita coba sekali lagi ya. Dimulai dengan gerak jalan, kemudian berlari anak-anak dan melompat. Hop. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bagus sekali. Selanjutnya ada kombinasi melompat dan mendarat anak-anak. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan sebuah tempat untuk melompat dan mendarat. Bisa anak-anak lihat di sini adalah bak pasir ya. Nah, nanti anak-anak juga bisa mencobanya, tidak harus di bak pasir. Bisa di rerumputan ya. Intinya tempat yang nyaman untuk mendarat atau tidak berbahaya ketika anak-anak mendarat ya. Baik, caranya bagaimana? Dimulai dengan berdiri untuk bersiap melompat. Lihat contoh di sini. Gunakan satu kaki untuk tolakan dan melompat sejauh mungkin. Kemudian mendarat dengan dua kaki dengan kedua lutut agak ditekuk seperti bisa anak-anak lihat di sini. Nah, begitu. Perhatikan posisi mendaratnya ya. Bagus sekali, kita ulangi lagi. Bersiap. Lakukan lompatan dengan bertumpu pada salah satu kaki, kemudian melayang dan mendarat. Lutut agak ditekuk, jangan lupa kalau mendarat ya. Begitu anak-anak untuk kombinasi melompat dan mendarat. Bisa dipahami? Bagus sekali. Dan yang berikut adalah mempraktikkan kombinasi jalan, lari, dan lompat pada lompat jauh. Bagaimana kira-kira anak-anak? Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan lintasan untuk lompat jauh ya. Dan juga ada tempat untuk papan tolaknya di sini. Jadi anak-anak jangan sampai melewati papan tolak ini ya. Nah, baik. Caranya anak-anak untuk mencoba gerakan lompat jauh ini, anak-anak harus menentukan titik awalnya ya. Jadi dimulai larinya dari mana? Kemudian melakukan kombinasi berjalan, lari, menumpu dan melompat seperti yang anak-anak pelajari dari awal tadi ya. Lalu memperhatikan sikap badan di udara, melayang di udara ya. Kemudian memperhatikan posisi kaki dan badan saat mendarat di bak pasir. Kita coba di sini anak-anak. Dimulai dengan berjalan, kemudian berlari semakin cepat dan hop melompat. Seperti itu dan diakhiri dengan mendarat. Kita coba sekali lagi ya. Di sini bersiap, tentukan dimulai dari mana, lalu pandangan ke depan. Jika sudah siap, lakukan gerak jalan pelan dulu, kemudian semakin cepat dengan berlari dan melompat di papan tolak dan mendarat. Begitu anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Bagus sekali. Dan selanjutnya ayo kita mencoba. Pertama, sebutkan kombinasi gerak dasar yang harus dikuasai sebelum belajar lompat jauh. Kedua, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan gerakan lompat jauh. Ketiga, lakukan latihan lompat jauh. Itu anak-anak, selamat mencoba dan jangan sampai ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak terus mendapatkan materi terbaru yang tentu sangat bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian dulu belajar kita, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai, tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini ya. Sampai jumpa di belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.